Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video pembelajaran ini di bab 7 berbahasa persuasif. Kita akan melanjutkan materi bagian kedua, yaitu memperhatikan struktur dan kaidah persuasi. Perhatikanlah teks berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan nonton televisi atau minimal 10 menit. Berdiri, duduk, rileks, berjalan, mengelilingi ruangan. Atau juga bergerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah, belajarlah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi. Untuk menulis teks seperti itu, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar, kemudian membuat perincian-perinciannya. Seperti yang tampak pada contoh di atas, topik dan perincian-perinciannya adalah sebagai berikut. Tema, ajakan belajar dengan baik. Perinciannya, berdoa sebelum belajar, memusatkan pikiran, menenangkan otak, menonton televisi, berdiri, duduk rileks, mengelilingi ruangan, serta menggerak-gerakkan badan. Berikut contoh teks persuasif lain. Pasien yang berobat dan dirawat di inap di rumah sakit, daya tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Oleh karena itulah, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Teks tersebut berbeda dengan teks sebelumnya, yang semua kalimatnya berubah bujukan. Contoh kedua, diawali dengan fakta atau pendapat. Fungsinya memperkuat bujukan yang akan disampaikan pada bagian akhir. Tanpa didahului fakta ataupun pendapat-pendapat, sepertinya pembaca sulit terpengaruh. Fakta atau pendapat ada 4. A. Pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. B. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. C. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. D. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Kemudian bujukan. Pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Langkah-langkah penyusunan teks persuasi ada 4. Yang pertama, tentukan tema. Itu bujukan utama. Kemudian yang kedua, susunan perincian. Ada 4, pengenalan isi, rangkaian,
pendapat atau fakta. Ketiga, ajakan-ajakan. Keempat, penegasan kembali. Kemudian yang ketiga, pengumpulan bahan. Ada dua, pendapat dan fakta. Yang keempat atau yang terakhir, pengembangan teks, yaitu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Demikianlah penjelasan Ibu tentang struktur dan kaidah persuasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.